Dan ini yang perlu kalau terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah notenan ya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk membentuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya, dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kebenaran. Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustafa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih Amul Istimewa? Dan ini mengkaji pulau terangkan, yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini maka natil hayat khairan li, wa tawafani maka natil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiar dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip ku gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya, dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik, kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih baik. Makanya sebagian donga luweh diplomatis, luweh nopo. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula bolak-balik matur, nek ana mayit dilepas mesti apik. Mbok bajingan ana penjahat mesti apik. Ku penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syahri. Jadi itu terakhir kejahatan. Mulane kira ora protes. Sauri kuwi zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine. Menang bar kejahatan. Paham? Iku Nabi bisa ngajarkan memang gitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fi kulli khairin apik, mati dianggap rohatan mingkuli akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kesulitan tok. Jadi kok Mustafa paling urip ya. Gusti kula iki urip berarti iso ngamal apik. Ngono nek mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Jadi ora usah ngelo, nek mati ora usah napa? Kan ya nek mati ngono ya Allah kula urip
Kami saya saat ini mati, anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak, anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Ya Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengke kula waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kula waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten? Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin nggih kula waca teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi ya. Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu gue nak milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti pasti. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan dengar Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sana Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa tapi sujud mimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang, cukup pepen, tahu pepen. Cara Gus Dur ora jadi presiden rapaten. Penting ora pasukan berani mati, ora berani hidup, itu penting ora hidup, Pak. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa Husain? Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad sing mutasil, problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca iki pidato ini Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustahillan li haramillah nakisan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil yawm wal udwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Mante sabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim. Mustahilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora Allah haram. Nakitan termentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bismi lan dosa wa udwan lan ngoyo. Hubungane kowe wong men keliru ae. Keliru artine ngene, sing kroni disugya-sugya
Misalnya kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhirnya ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhirnya beleceh. Wong nak ditegur bener. Ora wong ayu sahabat ya dosa, ora wong elek ngenyek. Elek keriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya yo wong kok wedi bupati yo. Ora wong larat, tukang sampah ngenyek. Wong kok dadi tukang sampah. Itu jenenge keliru terus Mas. Nah, harus sopan sing ngene iku jenenge keliru terus. Ora wong elek ngenyek, ora wong sugih itu keliru terus. Jenenge ya malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yuhayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah ism utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana alam wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayat khilahu masqalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian, kalau ada sultan yang zalim kita harus melawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engkau senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang lakoni perubahan, sebenarnya mesti mlebu neraka. Nah. Jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini memandu amin kemungkaran fal yuhiru napa? Biadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqal. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat kaulu. Minimal lewat apa? Lewat kaulu itu penting. Serajan to kowe ora usah revolusi lewat fi'lu, lewat perilaku akhwat. Misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak para perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu. Tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota kato anceka nggawa rukoh maro masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape maro masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong ora maca blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Wong dia melanggar apa Mulane dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sabaya. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begini. Oh, malaikat zaman akhir mau manusia lu bingung, untung malaikat ora bingung ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi duwe ada kelar umroh. Lah buktine apa? Hadro atau tamroh kiai-kiai itu ora kelar umroh. Mergo pas nari kanggo bacaan Islam, paling banter kok mangan. Sing kotor bentuk duit seperti itu. Paham? Ana di tamroh itu umroh. Mergo ora porno. Orang apa porno? Sing pornografi cepet duwe akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Dadi umroh barokah porno. Untuk malaikat ra bakal mikir. Akhirnya ditulis sama amal saleh karatin khairai. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek semarat kepen umroh goblok-gobloke wong Islam. Wes marah ke ben haji ya goblok-gobloke wong es. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat.
Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaitu nutupi. Dia tanggal umur nanti tetir iso haji iso umroh. Kok nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dia bangga syukur tanggal umur. Iku artis wong fasik-fasik paringi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Woblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengen barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam rata wajib. Wong barang ra wajib tahu dekne kok dikepingi. Paham deh? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat kok setengah kilo, itu surat wajib deh. Orang perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus no. Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya aksi porno. Akhirnya sampai jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang artis-artis jeneng aslinya Islam kafir, paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakunya apa? Jelas. Dan tetap ketok Islam kadang umroh. Ya, ngono ora rasa mikir, aku hukume piye? Piye? Lah ora pangeran ada mikir hukume. Dan pangeran lho sing ngukumi, kira sama lho. Wong kanca kula nak crito, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis wis nak umroh jeneng wis. Oke ora. Mari donga pulang. Tapi bayar piro? Wah, nak nangis suwi bayar piro tambah. Cangkemmu. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Kita omongi kan jago lon. Gue kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marai dongo carane tawafu piye sae ngono ya. Kowe wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro amin kemungkaran apa? Cara aku piye ini tak omongi ora usah dongo tawafu ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Kudu ngatur aku iku ora apa-apa aku. Ya tapi ya terapayu, Pak. Nah keyakinan saya Husain, kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah tahu, itu mesti menurut. Itu keyakinan saya Husain. Jika dia bertekad melawan pemerintahan Sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Sayyid Sinten. Belum penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nak ono kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nak ono kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Baru kayak Jino iku jorok. Iku baru kayak omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak Jino darani anak jadah. Cara Jawa nak Jino darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang Jino dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok pelajaran ini apa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu ubah karena diperhalus sekarang lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Tak jadi kan kudu jelas. Nah kamu flase, ada rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh yang diundang. Bagian mau itu kata anak cara dulunya samproh juga. Meriang dia ini. Dia tentang. Orang bisa ngoni, orang tentang ini keyakinannya tetap khas. Akhirnya ini meriang, nggak jelas, positif nggak jelas. Lalu cara kayak Husain jenis kiai ini pengkolan tenan, cara Ramadan itu jenis. Ini sih fakta Husain maksudnya. Engkau saya katakan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia melihat Hasan, aman. Rai-rai Indonesia bilang mazhabnya jenis. Tapi sampai zaman lewat kaji ini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa?
Lalu pulau nunggu tentang pangeran, muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya yo muka, mulia sama tadi pun keluar ya. Pulau nunggu bayang udah dikira itu alim tahqiq tapi mulianya sedengan. Yo, ono sing seneng, ono sing ora, terus pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah, seneng loh. Dan kayak umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji ngeten iki mau. Ditamoni tiyang mboten asik, kula biasa saja. Nanti kata sing salah paham deh, Gus anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu to ya. Piro-piro tak petuki ya, ora tak usir piro-piro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idza itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Soalnya sampai jamaah ada tamu, sampai perang ada tamu, jadi tamu khusus Nabi walakin idza itu. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil, manro apa palu krim doi. Nah ada tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab setiha. Wong sing di omah ana tamu mulyakno, tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ana masalah keluarga, ana masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong tore qobah subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qoblah huruf samti duwe. Dan orang tamu ganggu, jatah lakola ping 1000, akhirnya jadi jatah gedebus. Wong jagongan tetap akhirnya bakatannya sing ora. Misalnya di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bersampi terus ana tamu. Budi, nggak bisnisnya terus budi waktu lakola lagi. Padahal yang ngasih satu motor guru ping 1000, gara-gara tamu bakatannya ternak sapi, melencengnya kadoan, baru jadi ternak apa? Jadi tahu kok tamu gak kriminal. Melanjangi kakek, waduh mengalir ke top buat baju nyati baju pulang, mau tenang deh tamu. Gelem ya mana ya, gelem ya, buat ketemu tamu pada beja masker. Nah, kalau rasa ekstrim itu tapi separuh, tak latih separuhnya. Jengben tapi tak full loh, tapi nanti tertiru untuk tua tak full loh, tapi tak latih separuhnya. Paling tak umat itu tahu. Jamaah pulau mulai Bojonegoro yuk sering itu. Gus pulau kapan sowan jenengan? Sowan dapat ngaji titik. Sowan dapat ngaji titik kan? Karena itu bahaya sekali. Kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Misalnya sing diwiridan gara-gara mau coba itu pengsewu gara-gara tamu bakatannya ternak nopo. Terus pulau sebagai ahli Quran, apa peneliti Quran, apa gawe format sing luwih apik gara-gara tamu. Basa-basi. Anak pinten Gus. Loro, anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Ya, wis muakhire apa bakat Quran dibakat anak, mesine ya kakean. Kula lho sampean ora tahu. Apa ora ada tamu ora tahu ora payu lho. Kamu tomae dari kela ora ada tamu. Lah kan ora ono ora duwe napa? Jadi ora ono apa? Marah doa yang buatin belum cerita nih pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hanbal ini. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk madzhabul arba. Allah itu tidak akan mencabut barakatul ardi hatta la yuqala lil zalim antal zalim. Jadi dunia ini rusak nak wong zalim diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim antal. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte itu hak tobat, paham ya? Maling itu hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran Furqan di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah, bahaya. Misalnya koruptor gede 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi enggak, gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai, bangun masjid Mekah untuk 0,5 miliar.
ngamal setengah miliar ke duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Itu bahaya, agama begini nopo. Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid itu ora lara. Lara. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid, sing istiqomah itikaf bendera mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Said Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Said Husain. Samangke kula wacaaken sing mazhab Said sinten Hasan. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulai ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kalau ngomong terus. Wah, hukum harus ngomong terus. Lu itu memang nasnya ulama. Mulai kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa ngakoni ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'ah falidhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngerti orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi mulane kalau biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ra sopan malah. Jika ilmu dia tetap ngaku bodoh. Itu juga ada dikai mangan marek aku lesu. Aku kurang ajar sih. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikai duwe pangeran, dikai waras yo ngaku waras, kok ngaku nopo? Paham? Nek dikai ngalim yo ngaku nopo? Lho kalau ingin lebih malam setu debat besok orang kiai gara-gara pulau niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya pulau kiai alim siningkun. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam Mopo. Bicara Romanto Aliyah Mopo, pokoknya yayasan Mopo. Setelah saya ada di direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau upacara. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah itu ada di yayasannya itu. Kalau terjebak, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah, tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi, misalnya ono agama Samin nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodeh, di sana pedalaman Sulawesi ada Alar Masjid, enggak sing ramat-ramat di ono si A. Wahabi, iki piye mestine. Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita bicara di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue merasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya pada gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok, di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Jadi kalau ngomong ke direktur Aliyah, ya tak mau yang kita ngaji dengan kok perlu jadi direktur mahal sulit. Pertama ada nawani pulau, dia ada mucal gus, pulang opong, dia pulang tengah Aliyah. Ya nak mulang gelem, mereka kiai dan bagaimana mulang. Saya nak menjadi anggota kamu, sebenarnya jelas. Ulama cebok, nggak terus aku laporan kue, nggak kurang gadir buat tegur, kiai coba tegur. Nggak seragam, juga masuk buat tegur, kiai coba tegur, keliru caranya nggak sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam akan ada aturan-aturan kalau bukan di Islam mau ngalih mau ditegur perkara ragal dan perkara baju gak patuh. Ya udah jelas, lu lagi ini rapati kagum kayak roket lapor. Ya mulai aku gelap tapi itu kayak aturan. Tapi ini juga syarat saya tadi butuh jalan lagi. Aku mau ya itu, gue kurang ajar tenang ibu. Mbak, kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa.
Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga nopo Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya dia. Lu tidak apa-apa, bukan berarti saya kedengar sendiri. Kalau terjebak, saya bilang lagi harus. Mulai gua seneng ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kasus kulo nanti saya akan mengucapkan mereka tentang Medion, tentang Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu lah, misalnya ulama kok mikir, pikir kok sudah bayar uang gedung, akhir bangunan tragedi. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal diri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lagi malah kuali. Kiai sing non formal belum terputih. Akhirnya anaknya bukan kuliah boleh SPD. Lalu malah bangga loh. Gak tahu tertarik tuh. Kulo lumpur mau lawan zaman. Ditawani duit gelar kulo. Nah, mbok kai langsung mbok tawano iku gelem ada kon repot-repot mau. Mari repot temane napa? Nah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui juga respect. Kalau hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kalau hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ, sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celana. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan apa? Tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Wah, modern. Saya mau kerja di kampus juga mau. Saya kerja di lembaga-lembaga emang. Tapi sekali ngikat nilai mutua. Pokoknya sekali ngikat nilai apa? Mau sepeda berpengiran. Orang arah, ulama ramangan, orang potongan. Ben malaikatit salah pengiran tapi ulama emangan, bodoh sing ulama gak nopo, gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian, nggih, mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Bagim Yati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim dhaifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersuwan nabi. Wong nabi ne to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisin alil hadis. Udah langsung bubar, kau oleh sampai Nabi tidak jagoan. Istilah itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya nabi buat jagongan mesti tersiksa. Wong aku kira nabi ulama tersiksa kemudian nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai Nabi. Kalau Nabi wong akhirat aja jagungan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah, sampai contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid yang duwe wiridan kok gurune. Jam 5 wiridan nganti hurufus sampai kepengen. Tasbih disiapno kepen maca full huping saya. Ono tamu. Wah, mergawe wangil ta. Mungkin jadal ternak sapi lho. Berkulku betul bagi nama. Dia atas nama paling rendah itu juga dapat. Iya ngoten nggih sae. Seperti pacarane. Mujuk-mujuk bersuara pados berwiridan. Iku tersiksa, pasti tersiksa. Padahal mau sekedar bayangkan kayak Nabi. Maksudnya ilmu ini itu diulang, cuma Fajr Krim dari Pak Utama tentu. Nah sampai tetap Fajr Krim itu orang pengaruh ya. Artinya mau orang tamu lah orang wiridan. Rai Pak Sambian orang tamu lah kan orang wiridan. Misalnya Rukin orang tamu paling ukar-ukur sangat jelas. Doa paham ya? Umat itu mau ada metu main jelas. Malah tuh anak SMP. Nah itu rapopo di tamu itu radio tamu lah ya ora wiri.
Tapi sampean bareng kan wong soleh kaya Ki Arwani, Mbak Hamid Pasuruan, soleh-soleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Cuman bisa akeh. Lah suwe-suwe kuat-kuatan. Ya kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai romanis dunya kuat kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Mulai ngerono sing pertama kula takane ben sowan pas ngaji kita. Jadi konsultasi ya, urusan dunia urusan duit kiai rapati iso. Aku suka gue. Urusan akhirat, ya pas ngaji itu tuh akhirat urusannya. Lah urusan dunia apa misalnya di lapor, urusan geger bojo kiai biasa geger bojo ning kula biasa. Urusan ada duit kiai juara masalah lagi. Wah, semalah wis kebal napa? Mana kula tak kenang ceritane Sayyidina Umar, ana wong metu kari bojone sowan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijebedek bojo. Sayyidina Umar ya tetep manggane tamu. Ana apa, Jung? Sampun Sayyidina Umar. Lho urung matur kok sampun. Nggih sampun. Lah yo kowe rene matur apa? Ya badhe matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhire matur, rumah kula sing disiasio bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho bukan masalah sosial. Ora di dhuwit tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan jawane urip apa kok konsultasekno bola. Iku anggere wong yo ngalami, nek ora ngalami yo ora wong. Ora kok laporno. Mok pengeta banget. Tak kula nak ujubillah. Tapi guru kula Yesus Sugeng mboten ate kula lapor. Kula sering ngrasa dipancing. Piye ekonomi piye? Ekonomi kula wis sesuai jasa saya. Dalam apa ini nanti pembiaya itu semua jari sih. Oh, mau kere goblok. Lagi ada mau menang. Dari kalimat bekodok. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa mau ngalim udah bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedina ane lho piye karepin. Masa mesti lancar kok. Kere dulu deh. Kalau ada buat saling bernyali, harus anu bernyali. Kalau ada mulai empen jadi biasa ya orang mulya orang malah gagal, malah apa? Kita nanti pengiran. Lo kalau nganti saat ini guys, corong ngake lagi biasa kalau nganti saat ini. Lu ngotong pasar ke anak kroto, ya numpak. Nomor kota saya sudah melangkot empat dosa gitu biasa. Kadang ngotong mobil aren. Kus mobil bareng pulang. Jangan kemungkinan ini supaya nubah malah buat tawari mobil. Mobil di sini nomah. Buatan kesajinan ora pantes sumpah. Kowe ora mantes nang ora pantes. Wong kiai kok kaya aturan. Kowe ge aturan ngono kuwi ora pantes kiai sibuk kandhani. Karepe dene kiai dari ora pantes sumpah. Kowe pelaturan ngono wis ora pantes. Ngerti kiai kok kaya apa? Seneng mikir wong liya ora pantes. Kowe dhewe nek pelaturan aku luwih ora pantes. Wong kowe wong apa ngene pelaturan kiai? Ya ayo. Kowe nek hukume. Kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam. Kiai ora pantes marung, ora pantes ning pasar, ora pantes ning jalan-jalan. Wis sing kiai kowe tak aku. Paham? Kulo niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lho kulo biasa pas ning pasar ning angkot, nggih wis badhe panjenengan beneran badhe tahu hukum mamang. Wis takon ning kene, agak sopan, ora sopan lah pokoke ning kene. Nah, sowan aku malah ora sopan ganggu ning kene malah ora ganggu pas ketemu. Kira sowan barang malah ganggu. Akhirnya takon niku Gus wonten hukum encara jenengan sendiri ngene hukum bar. Wingi badhe musim haji. Niku lho belajar nang toko-toko mbek anak kula mesti sing Gus kula badhe suwan Gus badhe haji. Lha napa? Badhe tanglet Gus nek tawas lah anak wedok mesti kumul. Kula kan badhe sapi ispundi. Saya tak suwan mawon Gus boten temen. Wah nek kene suwan malah ganggu. Suwe saiki omongno saiki. Akhire ta. Sapopo pokoke ning kono tunggal mazhab lah kowe golek kon wudu malah kelangan kon kawah malah ra karo-karo. Niku tesih sapi iku dijek. Ora berkati yo. Apa meneh? Ternyata satu minggu sebelum haji ketemu kalau mana? Kita kalau belajar orang mana? Semua tak bisa itu nanti. Kita ngomong gitu. Jadi semua enggak bukan. Enggak. Alhamdulillah kalau baca macam panduan haji yang ditulis Quraisy siap dijawabannya kok jenengan. Lalu gue seron aku ngalir bujuk maman juga. Lalu kurang ajar ya. Lalu kurang ajar ya. Untuk entek nol. Enggak artinya apa?
Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, tidak ada apa-apa. Kalau mereka yang seneng jaga muruah, aku dulu pak mobil, sopan, ya monggo terus, no. Tapi rasa nggak uang dia, yang jenis ngono, jenisnya betul-betul. Saya ada masalah, kalau dihormat sama kiai yang jaga muruah, dihormat. Saya tidak usah ganggu saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Dan alur itu umat ngoten, saat jenengan kus pantas saya buatan ngeten. Sing kiai aku tak kowe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiang melarat. Sowan takok Gus kula ben anak kula mondok tak ditimno jenengan yo. Sowane kapan? Wis kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora usah aturan temen. Barang apik mesti bener ora usah aturan. Nah barang apik iki aturan malah keliru wae. Nah kula ora sandere gak ora apa-apa. Barang apik jangan aturan. Ora ono ning koran barang apik nganggo napa? Aturan. Sesuai nak habis salat jamaah Jumat apa makmum mak matur dhewe kiai ini asal mboten dadi makmum. Orang apik ora usah aturan. Barang apik dijo pangestu. Sesuai nak makmum mak matur teh asal mboten kula dadi napa. Waktu kali model kiai kuno, apa makmum ngejeblak imame. Ya pakai kuno ora ono. Nah ora salat pun paris. Makmum kepen makmum cara kula jawel gitu. Nah, aku pakai kuno. Imam itu pakai kuno. Orang-orang kita, orang-orang kita, orang dari alasannya penting imam siap niat jadi nopo imam. Tapi kali itu jawab itu pokok tapi yang karwan orang mau waper nih. Gue tadi kalau cerita, jadi ini baru kayak 10 Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Kemudian kita ini dari Said Hasan. Karena seperti yang diikuti kiai Indonesia Said Hasan. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten Hasan, lewat sinten. Memang jarang kabar yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Sayyid Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan itu termasuk Al-Hasan. Abdul Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non politik. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mengenai nanti tiba misul Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakiri khairi wali. Jadi pada Sayyid Kanjeng Nabi Fatimah, yes, Sayyid Husain, terus Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, Ali Al-Quraidi dari Ibnu Muhajir Lawas terus sampai sekarang. Kalau nak sampai itu kata Singapura. Di krono ning komunitas kabar, para habib alim sing riyen ngaji kula. Misalnya teng Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorok kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandu beberapa habaib. Sahabat itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian kedua Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor. Jadi Habib Zain bin Semit. Itu Habib Zain bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran. Jadi beliau itu merumat santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba. Jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Kuba. Dia kelahiran Bogor. Terus urip sama kangen sama Habib Zain bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada zuriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Mesti wonten ibu yang ngikuti. Ini penting kalau aturakan karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar. Padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu.
para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu, sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, pertama habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika Yaman, ya surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafiz. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Di sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran bro. Jadi bro sanad ini ada sanad mutlak saking Said Ahmad bin Said Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu, jadi gampang nih ini antar orang alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Jadi sama itu macamnya Said Husain ini. Sekarang kalau foto tentang macam Said Hasan pun. Sing halaman berapa? Buat 24 apa? Mana sekolah wadah? Cuma kola amma ba'dun 249. Ketemu so 249. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong al-fujuri wong sesat. Wa inna hadal amrolan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amar ikhtilaf tukang sulaya ingsun ing dalam amar. Ana ya ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li taraktuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes tak kena Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahak nih dimaihim lan jogo bertumpahi darah umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai itu. Bahwa bupati rapati sholat mengdolim sajane cara kaidah Islam sing jadi bupati sing paling sholat. Tapi hakikatnya kan gak mungkin. Kongko larang-larang di duit. Terus di duit kadang orang dijatah barang. Paham ya? Orang arah jadi bupati. Nah tapi misalnya wong sholat memaksakan jadi bupati, itu mesti orang pertumpahan. Ya. Mereka murid wong soleh wani mati. Jalan aku gawe gerakan wong kamu coba wani mati lek demi gurune. Potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal lho dene perkara bingung pokoke nanti mau mati wani demi gurune. Lah kok wong nakal wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wis tak kena Muawiyah kabeh. Ira data sholati hadil umat wa habni dima Nah, ini hebatnya Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani Amul Istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung untuk pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung, engkau kubu-kuburan kubu Hasan, tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula ora termasuk canom. Mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kan tetap Gus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu arah NU ya napa Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Muhammadiyah. Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama udah kerungu Nabi ku tahu semiran rambutnya terus ulama semiran, ayo bingung umat. Bisa semiran cak gaul. Meskipun dia orang hadis semiran dia orang apa? Misalnya Nabi nganggu jubah. Tapi masalahnya kalau kanyep bener ini tahu udah ngambil juga orang darah di sunah rasul jalan apa kenapa? Kanyep bener pralor. Lu nak depan wong ganteng wong ikhlas. Jadi Indonesia itu lucu wong kiai saling ganteng. Kados guru kula Mbah Mun Mbah Dimyati darani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan wah koyo opo. Jadi wong Indonesia yo nakalan jubah sunah tak jelas nganggo. Kalau berita enggak pesek jubahan. Wong ora ngarah darane atau sunah Nabi.
Kape piye? Dia kan malah resiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Gak model ngono cara Said Husain atau ditinggal. Pokoknya barang-barang sing dadi polemik ning umat itu harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di kana Muawiyah. Iradata sholahi hadil ummah wa hakni napa jima. Aw yakuna haqqan kana nirin ahaqqa bihi minni. Fa'al tu dzalik wa in adilla lahu fitnatul lakum wa mata'an ila. Jadi walhasil niki pencaman ngerti ya. Sebab niku Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan jadi dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Loh gitu. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo wong-wong zuhud niki mumpung tahun Muharram ya. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe Songo bisa. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pasti Wali Songo gak gawe negara sing diarani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak anak agama Islam subversif utawa melanggar undang karena negara lah sing berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya saya ingin Ono Wali Songo mungkin khalifahnya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah Wali Songo mati terus ono undang-undang ke Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai diringkul jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lala kesannya Allah menang, Majapahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, Islam yuk coba lagi, baru kain musuh karya apa? Penangsang betul bagi pelayaran bagi kono. Nah ini pulau nu makili ke Pantura, teman makili kiai sing musuh apa? Karya apa? Cara sejarah. Loh, tapi kan barokah. Barokahnya apa artinya? Saiki ono kesultanan, jadi mau kesultanan Islam, jadi gua kesultanan Yogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mungkin anti negara teman-teman juga biru. Anti kan tidak ada DPR Islam yang parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakan Hong Kong itu kaya raya. Walai adil sempak kondom, pornografi dijual di kafe tetap suka. Lalu ngadil tasbih, ngadil pornografi laris dia. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita tentang kita Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika langsung piye? Madonna udah didol, CD pornografi napa didol, majalah Playboy resmi legal. Indonesia orang bisa ilegal, nah jadi dua akeh ilegal. Pokoknya lumayan, diputus ilegal tetap lumayan. Ternyata itu prakteknya di dua pirang. Iku baru kayak orang Islam sebelum DPR. Tapi hormat teman-teman yo keliru, yang keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi lah hormati biasa wae. Monggo dihormati nganggo gaji, hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Hasan.
Bagian ini mungkin mau juga nih peng nopo itu mau ini kalau angsal hadis sambil makul dari sarai mampu Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ini kalau kalian ini bulan suci itu kan 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 nomor. Lah tanpa disengaja tadi ini lalat pas 10 nomor. Semoga alamat nomor di pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau makna ini sekedar ini sampai ngerti makna ini. Ini wiridan saking Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Lan suci Allah mil al-mizan kang jadi kebake pikir Pak. Jadi kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman pikir Pak itu. Dan ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duit, uripe makan buatan. Jadi sampai nak mau subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duit puncak ilmu, nak jadi dokter, profesor, kalau di duit aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lam jadi katote ilmu. Wa mablaghur ridolan jadi nggon tumekane rido. Wa zinatal arsilan jadi pepece aras. Walhamdulillah mil al-mizan kang jadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lam jadi puncake ilmu. Wa mablaghu ridho lan dadi puncak ridho niku keluwan wau. Ya tenan buat wau niku beda ana. Buat ana wau niku. Iya lho sing. Ora dibuat kok? Iya kowe wong alim to mondok sih. Salah iki dibuat. Ora padha ngalim mesen. Nasibe nek beda. Wajib. Kan kita kayak duetan. Aku dadi wong alim nasibku gagah. Iya gagah-gagah. Wazinatal arsilan dadi pepece aras. Wallahu akbar uta Allah zat sing agung mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake nyampe no ridho. Wazinatal arsilan dadi pepece aras. Jadi sampean nak wiridan iki masih ora akeh lah. Pokoke kudu ainul yaqin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu tertinggi. Nah, pulau takut dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, pulau kok ditegur kenal presiden, kenal menteri, ya bangga, artinya sebagai basaria kita bangga. Tapi aku ngerti, aku lahir cilik, dia ini ora kenal, dia bisa urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino, saya urip wis 40 tahun, iso mangan, iso seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya aku lagi seneng sate, lah aku kok seneng teman-teman lah, mau di raman sate ora kok. Begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Ya, kadang kita ini enggak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti sakniki lho, kulo nak wis kiai, wis ulama, sering film sampai ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sudah suwana aku lagi, Gus Jiran ora film politik piye. Wis sakniki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kowe nak ra tobat, tak usir. Sarafku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik ku piye? Langsung biru, ulama yang ngomong tetap iba, Pak. Ya bosan, saya kan zaman modern. Zaman kuno tetap sing paling lakoni tetap pangeran. Modern, kuno tetap sing jadi lakon kita. Aku coba warai fasik. Fasik kem dhewe rapi meneng ngajak-ngajak wong.
Lho soal kita butuh uang, misalnya kula butuh bupati, butuh fuad, butuh rohid. Allah sing ngutus kita kudu di hadun minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banteran butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Ya, tapi lu butuh pengeran. Setiap data butuh oksigen. Orang ada oksigen memang setiap mati, sehingga oksigen pengeran, bupati, presiden. Nggak benar bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Gue muji bupati itu fase, muji pangeran itu apa fase. Tobat, bagus, maturun jadi maturun buang itu patengan ke maturun. Makanya ini dikatakan kalau lama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi. Subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini, lewat bulan Muharram ini. Paham tuh ya, muntahal. Oh, gak keren tuh ya, muntahal itu gak keren. Nah, ini, gue orang keren ya. Ini goblok tuh. Lada sih, pepaya Arab. Oh, itu bujur. Gue yang ini gue betul. Nah, ilmu gue tenang. Oh, ono takdir. Muntahal ilmi. Muntahal ilmi. Langsung manjing. Lamal orang nogon tumingkiri mojud walaman jalan orang nogon selamat iku mojud minallah sange Allah ila ilahi kecuali menuju Allah. Lha iku akeh pangeran ngono. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, aduh moro, ora. Iku akeh pangeran. Jadi pangeran nak dilawan itu seneng wong sing moro. Mulane pangeran gawe dilawan lah dimaksiatillah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku. Napa? Balio ning aku. Sini lamal jawalaman jaminallah illa illah. Nek bayi mah ketika lho kan. Oh guyu kan. Subhanallah adada sakti wal watar. Mau suci Allah kelawan nilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatil lahid tamahlan wilangannya kalimat Allah sing tamah kuliah walhamdulillah ada safi wal watar wa ada kalimatil lahi tamah kuliah wallahu akbar ada safi wal watar wa ada kalimatil lahi tamah kuliah as'alu kanyo ingsun kae menjenan assalamata bi rahmatika ing selamat bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah.